Baik, perkenalkan nama saya Veronica Maria Tutu. Saya dari kampus Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi angkatan 2021 kelas PJKRB. Di sini saya memenuhi tugas yaitu mata kuliah ilmu gizi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi pencernaan makanan, pengenalan proses sistem pencernaan makanan, dan cara kerja organ-organ yang terkait dalam makanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tersebut secara sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Organ yang termasuk yaitu yang pertama melalui mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Proses sistem pencernaan yang pertama melalui mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, vitalin, dan enzim maltase. Yang kedua yaitu kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas atau guna mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, dan enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Keempat yaitu usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama duodenum atau usus 12 jari, yang kedua usus kosong jejunum atau usus kosong jejunum, dan yang ketiga ileum atau usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, taktase, dan lipase. Yang keempat, usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Yang kelima yaitu rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di dalam rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Cara kerja sistem pencernaan manusia berikut urutan dari cara kerja sistem pencernaan manusia, mulai dari mulut sampai berakhir di anus. Manusia mengonsumsi minuman dan makanan, lalu dimasukkan ke dalam mulut untuk dikunyah dan dihancurkan oleh gigi.
Setelah selesai dikunyah, makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Dengan gerakan peristaltik, yaitu seperti diremas-remas, makanan mulai masuk ke lambung. Di tempat ini, makanan kembali dihaluskan dengan gerakan otot-otot lambung dan diproses secara kimiawi. Dengan gerakan-gerakan otot lambung, hasil pecahan makanan dari lambung selanjutnya masuk ke usus halus untuk disaring kembali, yaitu memisahkan antara nutrisi dan makanan zat sisa. Setelah nutrisinya diambil, sisa-sisa makanan menuju usus besar dan mengalami pembusukan dan berubah menjadi feses. Feses terdorong secara lambat dan teratur oleh gerakan peristalsis dan disimpan ke dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Proses pencernaan di mulut. Proses pencernaan berlangsung di dalam saluran pencernaan. Makanan yang kita makan ketika masuk ke mulut dipotong dihaluskan oleh gigi yang ada dalam mulut. Proses pencernaan semacam ini disebut pencernaan secara mekanik. Di dalam mulut, makanan dibasahi oleh air liur yang dikeluarkan oleh 3 pasang kelenjar air liur. Ekskresi air liur dapat terjadi karena pacuan penglihatan, bau, rasa, atau pikiran tentang makanan. Air liur merupakan cairan agak pekat dan licin karena mengandung musin atau lendir. Air liur membantu menelan makanan. Selain mengandung musin, air liur juga mengandung enzim tritiptalin yang disebut juga amilase. Proses pencernaan di kerongkongan. Makanan dari mulut masuk ke dalam kerongkongan melalui bulu kerongkongan atau paring. Pada saat melakukan menelan makanan, epiglottis atau katup pangkal tenggorok menutup tenggorokan. Dengan begitu makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan, melainkan ke dalam kerongkongan. Makanan dari mulut masuk ke dalam kerongkongan dalam bentuk gumpalan-gumpalan yang disebut bolus. Dinding kerongkongan mengandung kelenjar yang mengeluarkan mesin untuk membasahi jalan makanan. Bergeraknya makanan di dalam kerongkongan dikendalikan oleh otot kerongkongan. Otot yang melingkari kerongkongan mengerut dan mengendur bergantian menimbulkan gerakan meremas dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Caranya di dalam saluran kerongkongan, bagian tepat di dalam bolus mengendur, sedangkan tepat di belakang bolus mengerut sehingga bolus didorong ke bawah. Gerak seperti pada kerongkongan itu disebut gerak peristaltik. Proses pencernaan di lambung. Makanan dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Saat makanan masuk, otot lingkar membuka dan menutup kembali agar makanan tetap di dalam lambung. Saat makanan masuk, lambung akan menghasilkan getah lambung yang bersifat asam karena banyak mengandung HCl. Asam lambung akan mematikan bakteri karena yang terbawa makanan yang tertelan dan mengubah sifat protein dalam makanan sehingga mudah dicerna. Proses pencernaan di usus halus. Makanan dari lambung masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Di usus halus terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim yang terdapat pada usus halus. Enzim pencernaan tersebut dihasilkan oleh pankreas yang terletak di bawah lambung. Enzim pencernaan yang dihasilkan pankreas antara lain tripsin, amilopsin, dan lipase. Sehingga pada usus 12 jari, pepton akan diubah menjadi asam amino oleh enzim tripsin. Proses pencernaan di usus besar. Di ujung usus halus, semua sari makanan, vitamin, dan mineral yang berguna bagi tubuh telah diserap. Sisanya serupa ampas makanan yang akan masuk ke dalam usus besar.
Ampas makanan terdiri dari makanan yang tidak dapat dicerna, terutama selulosa atau bakteri, sel saluran pencernaan yang mati, dan air. Ampas makanan yang masuk ke dalam usus besar berbentuk cairan. Hal itu disebabkan selama pencernaan berlangsung, banyak terjadi penambahan air untuk membantu pencernaan makanan. Air tersebut berasal dari sekresi kelenjar di mulut, lambung, dan usus halus. Di usus besar, kelebihan air akan diserap oleh dinding usus besar sehingga ampas makanan menjadi berbentuk padat yang disebut feses atau tinja. Feses dikeluarkan dari dalam tubuh melalui anus.